Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu ex karyawan Bank Bumi Daya. Semoga pada malam ini Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Saya mau menepati janji saya bahwa hasil video yang kemarin itu masih berlanjut ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan janji saya untuk mengatakan tentang hasil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi di hasil sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini nggak mungkin ya saya bacakan semua ini. Saya sengaja pakai ini biar saya bisa sambil buka berkas dan biar Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa yang saya bacakan. Nah, ini kan hasil pengadilan. Jadi jangan sampai saya dapat kiriman WA dari teman, dan di kiriman WA tersebut ada yang namanya Bapak Joko Haryanto. Dia membuat jadi dia memposting WA dengan kata-kata yang postingannya itu tidak utuh, tidak seperti apa atau tidak lengkap. Jadi dia potong, dan itu sangat menyesatkan. Jadi tolong ya Pak Joko Haryanto, bila perlu Pak Joko Haryanto, mari kita ketemu di depan para pensiunan semuanya, bahwa ucapan Pak Joko Haryanto itu mengandung suatu makna tertentu dan mempunyai niat-niat tertentu dengan memposting sepotong video, postingannya. Karena hasil dari Pengadilan Negeri Selatan itu bukan gugatannya doang yang ditolak. Jadi hasilnya, nih saya bacakan. Jadi mohon maaf ya Pak Joko Haryanto, kapan kita ketemu? Ayo, kalau memang Pak Joko Haryanto benar dalam membicarakan masalah ini dan punya niat yang baik terhadap para pensiunan ex karyawan Bank Bumi Daya, mari kita ketemu, saksikan oleh para pensiunan. Di situ saya akan jelaskan, karena Anda itu membuat suatu pernyataan, di mana pernyataan itu kalau saya baca jadi menyesatkan gitu loh. Anda mempostingnya sepotong. Itu sangat berpengaruh terhadap para pensiunan, sehingga para pensiunan bisa saja salah persepsi dalam postingan Anda. Saya tahu Anda itu salah satu sekretaris di PP Jatah BD, saya tahu itu. Tapi tolonglah, kita sama-sama orang Bumi Daya. Kita bicara tentang hal yang sebenarnya. Yang saya perjuangkan dalam masalah SHU ini, itu untuk seluruhnya, termasuk Anda Pak Joko Haryanto. Kok Anda seolah-olah mempertahankan masalah ini dengan hal-hal yang mempolitisir gitu loh. Mari kita ketemu. Ayo, kapan? Tentukan waktunya. Undang saya. Kita undang beberapa para pensiunan. Silahkan kita berbicara di situ. Kita adu argumen berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada. Jangan hanya bicara berdasarkan sumber yang bisa saya percaya. Anda masih kata orang kalau begitu. Kalau saya adalah pelaku yang ada di dalam persidangan. Anda tidak ada di dalam persidangan. Jangan membuat statement seperti itulah. Anda tuh tidak ada di dalam persidangan itu. Kalau kata orang, nggak usah ngomong kata orang lah. Tolong ya, Anda itu membuat statement. Memang statementnya itu seolah-olah suatu kayak seperti, oh ini loh, kayak seperti pengarah. Tapi Anda itu memotong-potong statement tersebut, sehingga orang bisa salah persepsi. Kasihan dong para pensiunan, Pak. Mereka juga udah sepuh-sepuh. Mereka juga ingin tahu hal yang sebenarnya. Jangan Anda
kasih tahu dengan hal-hal yang nantinya akan membingungkan para pensiunan. Tolonglah, janganlah, kita udah sama-sama lah berusia. Mau sampai kapan sih kita hidup? Kita bicara benar deh sekarang. Nah, sekali lagi ya, tolong, kapan Pak Joko Haryanto bisa ketemu dengan saya disaksikan oleh para pensiunan? Kita buka hal yang sebenarnya. Kalau Anda memang benar laki-laki, saya bicara benar kok. Tidak mengada-ngada. Jadi mohon maaf ya. Nah itu, untuk para pensiunan, hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebenarnya adalah seperti ini. Jadi kalau Bapak, Ibu, ex-karyawan Bank Bumi Daya harus percaya sama saya, karena saya adalah pelakunya. Saya yang ada di persidangan. Hasilnya pun ada di saya. Nah, di sini apa yang dikatakan Pak Joko Haryanto itu, ini kan hasil persidangan ini. Dia itu berusaha memotong perkataan sehingga salah. Orang bisa salah persepsi dalam mengartikan sebuah kata-kata. Kalau putusan itu harus dibacakan utuh, putusan pengadilan itu, supaya orang itu tidak salah persepsi. Ini saya bacakan ya, mengadili. Nih saya bacakan ya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat. Berarti pengadilan itu menolak eksepsi dari tergugat, yaitu YKBD. Jadi alasan-alasan YKBD itu ditolak semuanya sama pengadilan. Jadi dalam pengadilan itu kan kejadiannya seperti ini. Kita selaku penggugat menanyakan, pihak YKBD menjawab. Nah, jawaban dari pihak YKBD ditolak oleh pengadilan. Ini buktinya, Pak. Jadi kalau mau itu dari atas. Nih. Nah, yang ini nih, maaf. Silahkan dibaca yang utuh. Nah, jadi sekali lagi seperti ini. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp508.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1059-G/2021-PN Jakarta Selatan tanggal 22 November 2021. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara ikot oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, yaitu Abdul Somad SH, MH, terus selaku panitera pengganti, kemudian kuasa para penggugat dan dihadiri oleh pihak kuasa tergugat, yaitu lawyernya. Nah, ini keputusan yang benarnya. Bukan kata Anda sepotong menolak gugatan seluruhnya, titik. Itu kan bisa salah persepsinya terhadap para pensiunan. Nah, jadi saya terangkan ya tentang kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa, ketika kita mengadakan gugatan terhadap pengadilan negeri, ya pertama kita daftar. Setelah daftar, pertama kita somasi dulu. Kita somasi, waktu itu somasi itu 3 kali. Tapi sebelum saya maju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya itu tahu diri. Makanya saya soan dulu ke PP
ke YKBD yang waktu itu diketuai oleh Pak Wisnu Sudibyo. Ada rekaman videonya, ada itu. Bahkan ada itu sudah saya itu share di YouTube. Saya soan sambil membicarakan mengenai SHU yang waktu itu saya membawa para ex-karyawan Bank Bumi Daya, kurang lebih ya sekitar 30 orangan lah. Itu diantaranya ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Karawang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Cirebon. Nah, terus ada yang dari Ciamis waktu itu. Nah, kemudian kita datang ke sana dan alhamdulillah saya diterima baik oleh Pak Wisnu. Bahkan masalah ini juga sebelumnya difasilitasi oleh pihak PP yaitu Pak Oni. Saya juga terima kasih ke Pak Oni. Nah, kemudian di situ terjadi suatu bukan perdebatan ya, uraian-uraian atau pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak. Terus Pak Wisnu menerangkan tentang YKBD itu begini. Kemudian apa yang diterangkan dan dikatakan oleh Pak Wisnu, di antaranya banyak perbedaan-perbedaan dengan saya, karena saya itu berdasarkan alat bukti. Jadi di alat bukti itu ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian saya di situ bukan disuruh, dan giliran saya untuk berbicara, saya bacakan itu tentang permohonan saya terhadap pihak YKBD. Kata saya menyangkut para pensiunan, saya bacakan itu bla 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 bla. Nah, Pak Wisnu pada saat itu mengatakan, betul Pak Teddy, apa yang dibacakan oleh Pak Teddy dan data-data yang ada di Pak Teddy tersebut itu benar semua dan lengkap. Bahkan data yang ada di Pak Teddy mungkin lebih lengkap daripada data yang saya punyai. Nah, itu yang diucapkan oleh Pak Wisnu pada saat itu. Mangga silahkan, Pak Oni ada pada saat itu. Bu Endang siapa tuh? Lestari, Bu Endang ada itu. Terus ada beberapa orang termasuk orang-orang di luar YKBD juga ada. Nah, setelah itu, karena saya melihat, aduh kondisi Pak Wisnu kok kelihatannya kayak kurang sehat. Karena pada saat itu waktu sudah jam 12, kebetulan azan, stop kata dia. Udah, sekarang udah zuhur. Jadi dia mohon tidak diteruskan kembali gitu. Saya melihat gelagat itu dan saya juga menyadari Pak Wisnu itu sudah tua. Dan saya juga tahu dari orang bahwa Pak Wisnu itu udah pasang ring jantungnya. Akhirnya saya juga, ya udah Pak Oni, mohon maaf Pak Oni, di stop aja. Nantilah kita teruskan lagi. Karena saya melihat dikhawatirkan Pak Wisnu kondisinya lagi kurang sehat. Gitu. Makanya di stop waktu itu. Kemudian saya berbicara di terakhir, saya mohon waktu untuk ketemu lagi, minta waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu, kalau tidak ada panggilan ke saya, ya dengan terpaksa saya maju ke pengadilan. Saya bilang gitu. Terus Pak Wisnu bilang, kalau saya warga negara Indonesia katanya, saya juga taat hukum, kata Pak Wisnu itu. Jadi kalau andai kata ada panggilan dari pengadilan, saya akan hadir. Itu ucapan Pak Wisnu dan videonya ada di saya. Nah, setelah itu ya sudah, kami kembali terus salaman. Karena ya saya bukan bermusuhan, saya tidak bermusuhan secara personal. Pak Wisnu ya tetap masih saya anggap, karena kita satu wadah di Bumi Daya, ya saya anggap orang tua sendiri, saya anggap teman sendiri. Saya tidak menganggap mereka, semua yang ada di kepengurusan, saya tidak menganggap mereka musuh. Biasa saja. Tapi
kalau dalam masalah perdebatan dalam suatu masalah, dalam hal yang memang itu adalah suatu masalah yang harus diselesaikan, itu wajar-wajar saja. Selagi pembicaraan kita ada di dalam koridor, tidak keluar dari koridor tersebut. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian karena saya tidak mendapat panggilan selama seminggu, bahkan 2 minggu itu saya tunggu waktu itu. Akhirnya saya dengan tim lawyer berdiskusi, ya udah kita adakan somasi lah. Jadi belum masuk ke pengadilan, belum. Nah, akhirnya kita layangkan somasi. Saya layangkan somasi pertama. Kemudian kita tunggu selama 1 minggu, bahkan lebih tuh. Kok masih belum ada jawaban? Ya udah nggak apa-apa. Kemudian saya layangkan lagi somasi kedua. Kita tunggu lagi. Dan itu pun tidak ada jawaban. Di dalam somasi kedua, pada hari-hari terakhir somasi kedua, kok tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa Pak Wisnu mengundurkan diri. Saya tidak tahu apakah dia mengundurkan diri atau mungkin waktunya sudah habis. Kalau menurut keterangan dari para orang-orang PP, katanya memang waktunya sudah habis. Dari para pengurus, maaf. Memang waktunya sudah habis katanya. Loh, dalam hati saya, dia kan sudah saya kasih somasi, masih tersangkut dalam suatu masalah. Kok bisa dia keluar atau mengundurkan diri ataupun habis waktunya? Biasanya walaupun habis waktunya ditahan dulu karena lagi dalam penyelesaian masalah. Biasanya gitulah kalau orang pengadilan. Nah, kemudian oke, saya nggak apa-apa sih kalau memang harusnya demikian. Setelah itu diganti oleh Pak Supriyusman yang boleh dibilang ujug-ujug ya. Saya sendiri juga tidak tahu itu pemilihannya seperti apa. Karena ini kan yang namanya YKBD itu badan hukum ya. Jadi itu tidak bisa loh. Bisa seenaknya dalam mengadakan suatu aturan atau peraturan. Tetap mereka juga harus mengacu ke dalam peraturan itu sendiri, terhadap undang-undangnya, peraturan-peraturannya. Itu pun ya harus mereka laksanakan pertimbangan. Tapi oke, no problem lah masalah itu. Saya waktu itu berpikir, loh, kalau saya ajukan somasi ketiga, ini bukan ke orangnya yang pertama kan? Akhirnya saya sama almarhum Pak Darwani, waktu itu Pak Wawan, saya bilang antar saya nanti untuk menghadap ke ketua YKBD yang baru. Ya kita soan lah sambil mengucapkan selamat ini sambil saya akan menanyakan tentang somasi. Karena somasi ini kita terkatung-katung loh. Ini somasi baru 2. Kita tidak akan bisa lanjut ke jenjang hukum gitu. Oh iya, mangga Pak Teddy katanya. Saya antar kapan waktunya. Nah, udah ditentukan, saya datang ke Pak Supriyusman dan alhamdulillah ya saya diterima oleh Pak Supriyusman dengan baik. Kemudian di sana juga terjadi suatu obrolan. Saya bilang bahwa ini ada tuntutan dan tuntutannya saya menuntut berdasarkan surat ini saya katakan. Kemudian Pak Supriyusman itu bilang ke saya itu, gini Pak Teddy katanya. Ya dia bilang hampir seperti kata-kata yang dikatakan oleh Pak Wisnu gitu. Mindset saya kan langsung jalan loh. Ya udahlah, tapi saya nggak mau memikirkan masalah itu. Nah, cuman saya jelaskan begini Pak Supriyusman, saya bilang, dalam hal ini kita itu beda.
beda pendapat, ya mungkin pendapat Pak Supriyusman sesuai dengan apa yang Pak Supriyusman dapatkan. Kalau pendapat saya pun demikian. Karena di sini ada dua ketentuan yang berbenturan. Ada dua undang-undang yang berbenturan, saya bilang gitu. Di mana Pak Supriyusman berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16, sementara saya berbicara Undang-Undang Nomor 16 pada saat itu belum lahir. Gimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan undang-undang yang belum ada? Karena Undang-Undang Nomor 16 itu lahirnya 8 Agustus 2001. Sementara masalah ini adalah tahun 99. Dan selesai pada tanggal 31 Maret tahun 2001. Hasil terakhir voting suara kan. Di mana-mana pun saya sudah katakan berkali-kali, di mana-mana pun yang namanya voting suara itu adalah keputusan hukum yang terakhir. Berarti kan atas dasar kesepakatan bersama. Nah, voting suara itu selesai dan dikumpulkan pada tanggal 31 Maret tahun 2001. Sementara Undang-Undang Nomor 16 itu lahir tanggal 8 Agustus tahun 2001. Jadi ketika kita final tanggal 31 Maret, Undang-Undang Nomor 16 itu pun masih belum ada. Nah di sini kan makanya saya rada aneh. Sementara yang namanya undang-undang yayasan itu tidak berlaku surut. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu ini buka sendiri, baik di Google atau menanyakan kepada pakar-pakar atau kepada ahli hukum tentang undang-undang yayasan nomor 16. Coba di situ ada nggak kata-kata bahwa undang-undang yayasan tersebut berlaku surut? Saya sudah baca, tidak ada undang-undang tersebut berlaku surut. Nah berarti kalau undang-undang tersebut tidak berlaku surut, tidak relevan dan tidak benar untuk diterapkan dan mengadili masalah yang ke belakang. Ini tolong pemahaman ini ya, silakan Anda cek and recheck ya, Anda koreksi sendiri, Anda tanya sendiri kepada ahli-ahli hukum. Kalau undang-undang itu, undang-undang yayasan nomor 16 itu berlaku surut atau tidak? Nah hasilnya silakan Anda inikan sendiri. Anda pikirkan sendiri. Ini kejadian tahun 99. Undang-undang yayasan 8 Agustus tahun 2001. Silakan Anda berpikir. Saya yakin makanya bisa masuk keterima mampu mendaya. Ya Bapak Ibu sekalian ya sudah mengecam pendidikan lah. Bahkan bukan mungkin. Pendidikannya juga lebih tinggi daripada saya. Mungkin lebih mengerti dalam masalah hal ini. Nah kemudian Pak Supriyusman kekeh pada saat itu, saya tidak bisa katanya membagikan masalah ini sehubungan dengan amanat yang diberikan kepada saya. Nah, terus saya tanya, yang dimaksud Bapak amanat itu amanat apa Pak? Amanat dari Pak Kuswardoyo. Dia bilang. Nah terus saya tanya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Wisnu bisa jadi ketua YKBD? Itu dasarnya apa? Pak Supriyusman ngomong sendiri pada saat itu. Saya ditunjuk oleh Pak Kuswardoyo, Pak. Loh, kata saya, kok ditunjuk? Harusnya kan ada suatu aturan-aturan yang dipakai di situ. Cara-cara untuk menunjuk seseorang menjadi ketua dalam suatu pengurusan, pastilah ada cara-caranya yang di situ menyangkut masalah hukum. Tidak ujuk-ujuk, sekonyong-konyong ditunjuk terus jadi. Loh, emang saya bilang loh, mungkin ini bisa dilihat juga oleh Pak Supriyusman ini video ini karena saya akan viralkan seluruh Indonesia. Saya tidak akan tertutup.
atau hanya sekelompok saya viralkan ini, nanti juga saya suruh Pak Armanto untuk memviralkan ke seluruh pensiunan Indonesia, termasuk para pengurus. Silahkan, tolong disimak lah. Kita sama-sama orang Bumi Daya, tolong pikirkan bareng-bareng masalah ini. Pak Supri Yusman bilang, kata saya ya kalau begitu kita beda pendapat Pak. Karena kalau beda pendapat, kalau kita bicara berduaan begini, debat kusir, saya bilang. Jadi ya dengan terpaksa, ya mungkin saya akan melanjutkan ke ranah hukum. Pak Supri Yusman pada saat itu bilang, siap loh, oke. Saya orang taat hukum katanya. Saya akan hadir, saya akan datang kalau saya dipanggil. Itu Pak Supri Yusman loh. Silakan Pak Supri Yusman ya, walaupun Anda, ya maaf ya, Pak Supri Yusman, Anda tidak hadir kan? Walaupun mungkin hadir, tapi tidak tampil untuk kelihatan hadir di dalam pengadilan. Nah, kemudian, oh iya kalau begitu, saya bicara baik-baik kok dengan Pak Supri Yusman. Dan saya juga tidak punya dendam pribadi. Dan saya tidak menganggap beliau itu musuh. Beliau saya anggap teman saya kok. Tanya Pak Supri Yusman, saya bicara ke Pak Supri Yusman baik-baik kok. Nah, kemudian Pak Supri Yusman, kalau memang Pak Supri Yusman bersedia, ya mohon maaf saya lanjutkan untuk somasi ini. Untuk somasi ketiganya. Nah, kemudian di somasi ketiga Pak Supri Yusman menerima, kemudian menjawab. Dan jawabannya itu tidak ini loh, tidak, maksudnya masih kurang bisa diterima oleh saya. Karena jawaban dari Pak Supri Yusman di somasi ketiga, jawaban yang paling ininya itu bahwa Saudara Teddy Irawan dan kawan-kawan tidak mempunyai hak atas SHU ini, atas waktu itu apa ya, pokoknya tidak berhak untuk menyelesaikan masalah SHU ini. Jadi jawabannya cuma itu loh. Kalau jawaban kan harus ada dasar kan, kata saya. Oh berarti ini masih, ya sudah. Kalau begitu mari kita uji di pengadilan. Kata dalam hati saya ya seperti itu. Ya akhirnya setelah somasi ketiga, karena jawabannya masih kurang bisa saya terima, ya saya maju ke pengadilan. Saya maju ke pengadilan, saya daftar. Setelah saya daftar, kemudian dipanggil dua-duanya, dan sangat disayangkan ketika dipanggil dua-duanya, pihak YKBD itu menguasakan tentang masalah SHU ini ke lawyernya. Oke, saya bilang sah-sah saja. Secara hukum boleh. Kalau ada masalah dalam masalah hukum, kita menguasakan. Kemudian ketika maju ke persidangan pertama, di situ hakim bicara. Sebelum sidang itu sebelum gugatan ini dilakukan, biasanya ya mediasi dulu lah, barangkali bisa ada win-win solution lah di sini. Masa sih masalah begini aja? Ini kan satu ini katanya. Akhirnya ya oke, memang yang saya inginkan itu kan sebetulnya bukan masalah pengadilan. Yang saya inginkan itu ada penyelesaian secara intern antara para pensiunan dengan pengurus. Saya juga tidak menginginkan untuk pengadilan. Ini hanya terpaksa saja saya naikkan ke pengadilan. Tadinya juga saya sowan itu untuk menyelesaikan secara intern. Tapi karena, ya mohon maaf, karena pihak para pengurus di sini bertahan, ya terpaksa. Akhirnya saya lari ke pengadilan. Itu pun dengan pertimbangan lainnya. Di antaranya, ya mungkin bapak-bapak para pensiunan dan ibu-ibu para pensiunan di sini mengetahui juga
Itu hampir tiap hari loh pensiunan meninggal dunia itu. Ini sebentar juga, sebentar lagi lama-lama ini habis pensiunan. Terus buat siapa ini duitnya? Buat siapa aset-aset ini? Kalau pensiunannya sudah pada nggak ada. Justru saya di sini mencari solusi selagi para pensiunan ini masih pada hidup, buatlah suatu program untuk membagikan semua aset-aset atau apapun yang ada di YKBD yang itu, ya mohon maaf ya, notabene-nya itu berasal dari iuran peserta, berarti milik para ex-karyawan Bank Bumi Daya. Karena sudah jelas di ADART-nya itu ada bahwa pendirian Yayasan Bank Bumi Daya pada saat itu dasarnya satu adalah dotasi bank, kedua adalah iuran peserta yang tiap bulan itu dipotong 5% dari gajinya. Kemudian yang ketiga dari donatur-donatur. Dan itu pun nilainya nggak seberapa. Orang Bank Bumi Daya aja cuma 100.000 itu. Dotasi dari bank itu 100.000 rupiah loh. Tidak berjuta-juta. Nah sementara penyumbang atau pengiur terbesar itu adalah ex karyawan Bank Bumi Daya, atau pada saat itu adalah karyawan Bank Bumi Daya. Itu penyumbang itu pengiur terbesarnya. Berarti dengan demikian, kalau ada apa-apa yang sangat sensitif di dalam suatu yayasan Bank Bumi Daya tersebut, yaitu harus seizin pemilik saham terbesar. Nah di sini, makanya saya kan kadang dari kemarin juga bilang, loh ini atas izin siapa? Itu maksudnya kok ujug-ujug loh, tanpa diketahui oleh para pensiunan seluruhnya, kok tiba-tiba jadi gitu. Itu nggak benar itu. Coba adakan referendum dulu dong. Coba adakan pemungutan suara dulu. Ini kalau kita mau mendirikan ini, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu setuju tidak? Nah nanti dilihat suara yang paling banyak itu siapa. Nah boleh. Oh ini suara yang paling banyak, jalankan sesuai dengan suara yang terbanyak. Seperti itu. Kalau kita mau bicara